warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa wafaqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus pengurus masjid DKM, syuhada, asyuhada Ustadz Marta, bapak-bapak, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka saling belajar. Setelah sebulan penuh ini kita libur. Jadi liburnya banyak sebenarnya. Kurang lebih hampir sebulan lebih. Pas mulai kajian saya izin kemarin. Jadi hari Jumat kemarin pas pulang dari Jogja sampai di Jakarta jam 8 malam. Jadi pas waktu Jumat itu. Jadi saya mohon maaf karena pekan yang lalu izin untuk tidak mengisi kajian. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian. Untuk pertemuan kali ini kita sedikit membahas mengenai fikih kurban. Karena memang sudah mendekati bulan haji. Bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 13 ya. 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Ini bulan-bulan haji. Jadi tepat bulan ini bulan bulan ini bulan apa Pak? Dzulqa'dah. Dzulhijjahnya bulan depan ya. Qa'dah atau Dzulqa'idah atau Dzulqa'dah ya, boleh dibaca Qa'dah, boleh baca Qa'dah. Jadi ada yang bacanya Qa'idah, Dzulqa'dah. Qa'dah itu duduk. Artinya waktu bulan Dzulqa'dah itu orang-orang Quraisy itu duduk-duduk depan rumahnya karena memang tidak berjualan ya, tidak berdagang. Kemudian bulan itu juga disebut bulan gencatan senjata, Dzulqa'dah, nggak boleh berperang. Termasuk 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan haram, Ashhurul Haram ya, bulan-bulan yang diharamkan ya, artinya tidak boleh berperang. Jadi bulan apa aja Pak bulan haram itu? Ya, Dzulhijjah. Ada 4 bulan. Kalau berurutan berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi saling berurutan itu, 3 bulan berurutan. Nanti tengah-tengah bulan Rajab, beda sendiri. Jadi ada 4. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Jadi selama bulan haram itu sahabat bertanya tentang fatwa mengenai bulan haram yang 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab kalau bahasa Arabnya Rajab.
Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu hukumnya dosa besar. Biar kata kalau orang Arab itu orang tua dibunuh, paman dibunuh, bunuh lagi. Tapi saking mulianya bulan ini, bulan haram itu, kalau kita ketemu yang ngebunuh orang tua kita di jalan, itu nggak boleh dibunuh lagi. Ya udah, tinggalin karena bulan haram. Jadi orang-orang Arab itu nggak berani tuh melakukan peperangan di bulan haram. Saking mulianya bulan haram. Memang terjadi ini bukan dalam Islam saja. Jadi budaya 4 bulan yang diharamkan berperang itu bukan terjadi ketika zaman Islam baru ada. Jadi sudah ada sebelum Islam, zaman jahiliyah begitu. Bahkan ini ada yang mengatakan bahwa salah satu syariatnya Nabi Ibrahim, nggak boleh berperang di bulan haram. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu itu rata-rata orang Baduy ekonominya lemah. Nanti kalau ada orang bawa dagang, orang-orang Arab lainnya itu dibegal. Sepanjang tahun, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jadi begal. Ada yang nyulik, ada yang dijadiin budak, termasuk kan anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harithah, sempat dipanggil Zaid bin Muhammad, padahal aslinya dulu budak yang dijual di pasar Uqaj. Ini kaitannya dengan bulan haram. Akhirnya karena mereka pusing, perang mulu, ribut mulu, ngebegal mulu, udahlah kita bikin perjanjian. Ada 4 bulan. Kalau bulan yang lainnya bulan biasa, Asy-syuhur al-i'tidaiyah, bulan-bulan biasa. 8 bulan sisanya. 4 bulan ini kita jangan perang nih. Jangan ada keributan di sini. Jangan ada kisos. Ya, kalau ngebunuh bunuh lagi, nggak bisa. Pokoknya tahan. Akhirnya dari kesepakatan 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Termasuk sekarang kita masuk di bulan Dzulqa'dah. La tudlimu anfusakum. Ini Allah larang kita untuk berbuat maksiat di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau bikin maksiat, dosanya juga lipat ganda. Hati-hati nih. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu harus hati-hati. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil di bulan yang diharamkan. Walaupun juga di bulan lain sama, cuman kadar azabnya double. Kalau kita maksiat jadi double. Ada salah satu sahabat yang dia nggak nyangka bakal masuk neraka, cuman gara-gara ngambil ghanimah perang sorban yang belum sempat dibagikan oleh Rasulullah. Orang-orang sahabat bilang, nih sahabat ini masuk surga nih. Ternyata kata Rasulullah dia di neraka. Gara-gara apa? Cuman gara-gara sorban ghanimah belum dibagiin sama Rasul. Jadi harta rampasan perang itu kumpulin dulu sama Rasulullah, nanti Rasulullah yang bagi. Ternyata dia embat itu. Sorban doang menghalangi masuk surga. Jadi jangan remeh, anggap remeh duit 5.000 punya masjid tilep dikit, gak bisa. Panitia zakat, ada orang ngasih infak, ini ya infaknya masuk ke kantong, nggak ada hitung-hitungan, ini bahaya. Bisa jadi itu yang menghalangi masuk surga. Jadi jangan melihat meremehkan dosa kecil, bahaya tuh. Yang kecil begitu, apalagi yang gede. Yang goceng aja bisa bikin menghambat kita masuk surga. Ini hati-hati panitia zakat tuh. Saya kaget juga, kadang ada laporan panitia zakat sebagian masjid kalau udah infak belum dibagiin dulu sama panitia yang lainnya. Kumpulin dulu tadi infaknya,
boleh nanti buat kepanitiaan, boleh buat biaya apa? Biaya plastiknya ya, ketika zakat fitrah kan butuh plastik. Orang yang ngitungnya boleh dia mendapatkan upahnya dari situ, dari infak atau sedekah ghairu muqayyadah. Infak yang tidak terikat. Tapi kalau dia bilang ini infak, ini khusus buat pembangunan masjid, nih saya kasih. Itu buat pembangunan masjid. Nggak boleh dipakai buat yang lain. Namanya infaknya muqayyad. Kalau ada infak muqayyad nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Ini saya nyumbang Pak Ustadz buat yatim piatu di sekitar syuhada. Dipakai buat pembangunan masjid boleh nggak? Nggak boleh. Jadi namanya infak muqayyad. Kalau infak yang udah panitia butuhnya 35.000, 2,7 kilo, dikasihlah 50.000, sisanya infak. Nah, jangan langsung masuk kantong sendiri 15.000 taruh. Bahaya ini. Kan infak, saya yang jaga. Yang jaga kan bukan situ doang, banyak. Bagi-bagi juga sama yang lain gitu. Ini hati-hati. Jadi jangan menganggap meremehkan dosa kecil. Tidak ada dosa besar kecuali karena dosa kecil dilakukan terus menerus. Jadi gede juga nantinya. Maka di bulan Dzulqa'dah kita mengagungkan bulan Dzulqa'dah. Banyak-banyak beramal di bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang masuk kita di bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, termasuk wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh kami telah wa'adna Musa, memberikan janji kepada Musa. Nabi Musa itu di Bukit Tursina Pak 40 malam, 30 malamnya di atas Bukit Tursina. Ada yang pernah naik ke atas Bukit Tursina? Belum ya. Nanti kalau ada umroh Mesir, naik dah ke Sinai namanya. Saya 2 kali ke sono. Di atasnya nanti ada salju kalau musim dingin, kayak Papua tuh. Itu naik dari jam 12 malam, nyampe nya subuh jam 5. Jangan dikata kayak gunung atau di mana Pangrango begitu, bukan. Jalannya batu-batu semua. Jadi bebatuan semua sampai ke atas. Kadang ada juga orang-orang Mesir tuh yang nyewain onta naik ke atas tuh. Saking kerennya ontanya, udah lama di situ. Itu naik ke atas sampai 5 jam subuh. Bayangkan Nabi Musa sendirian gitu. Kita mah enak rombongan. Terus ada di situ musolahnya, musolah kecil. Jadi kira-kira disitulah 40 malam, 30 malamnya di bulan Dzulqa'dah, 10 malamnya di bulan Dzulhijjah. Jadi 30 malam Pak. Kita mungkin semalam aja udah, kalau orang Indonesia di gunung semalaman sendiri gimana Pak? Nggak nyampe semalam, kayaknya besok udah pulang gitu. Wah, ngeri banget. Banyak macam-macamnya kalau Indonesia. Apalagi sekarang podcast, banyak podcast misteri semua. Orang udah kebawa podcast misteri dikit-dikit, wah ini nih kayaknya ada penghuninya di sini. Ini banyak macam-macamnya. Tahu cerita bener atau enggak gitu. Segala macam semua disambung-sambungkan sama misteri. Kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah itu Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Mungkin kalau subuhnya ada yang baca surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu subuh fajar, walayalin, demi malam yang 10. 10 ini bulan apa ini? 10 apa? 10 di bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah atas kemuliaan bulan Dzulhijjah yang 10. Jadi nggak gemen-gemen itu. Bulan Dzulqa'dah, nyampe nanti bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini bulan menurut Ibnu Katsir, inilah bulan Dzulhijjah yang 10. Apa saja amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah? Di antaranya itu adalah menyembelih kurban. Kurban kalau masuk ke dalam bahasa Indonesia korban. Qoroba yakribu qorib, masuk lagi ke bahasa Indonesia karib. Sahabat karib artinya sahabat dekat. Qorib bahasa Arab artinya dekat. Qorib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ya. Kalau wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentangku, aku itu qarib. Jadi sahabat dekat itu sahabat qarib, qarib. Kurban diambil dari kata yang sama itu, qarib, kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah, berkurban. Apa yang dikorbankan? Sapi. Apa yang dikorbankan? Kambing. Ya, kambing, onta, sapi, kambing, dan domba. Ustadz gak punya duit buat korban. Ya, masih ada satu lagi, korban perasaan bisa. Daripada gak bisa, korban hati. Korban pikir, itu berarti ada banyak. Setelah itu korban apa? Pikiran, korban perasaan, korban hati. Bang Yos bisa itu. Kalau nggak bisa onta, tiap bulan bisa korban. Nggak turun gaji, nah ini namanya korban perasaan. Di handphone dikerjain sama orang, disuruh ngirim apa namanya, suruh ngirim uang, dikirim, ternyata korban penipuan. Banyak korbannya, korban penipuan. Nah, jangan sampai kita cuma bisanya korban hati, korban perasaan, korban penipuan, ya minimal lah korban beneran gitu. Ini yang insyaallah akan kita bahas mengenai kurban. Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari amal soleh yang dikerjakan di dalam bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyam, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan di 10 hari itu. Hadhil ayyam itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan-amalannya? Nah, ini. Yang pertama, dikatakan qala Rasulullah SAW, kalau di bulan yang 10 atau hari yang 10 di bulan Dzulhijjah itu kita berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, itu masih kalah. Ya, jadi jihad fisabilillah itu boleh nggak di bulan Dzulhijjah? Boleh nggak, Pak? Berperang? Nggak boleh, kecuali diperangi. Ya. Jadi waqtuluhum haitsu ma kuntum, perangi mereka dimanapun kalian berada. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian di bulan Muharram itu, di bulan haram, maka perangi lagi, apa apa. Jadi syaratnya kalau kita diperangi baru boleh memerangi balik. Kalau enggak jangan, tahan. Nah, maka jihad fisabilillah itu enggak akan terjadi kalau di bulan Dzulhijjah. Tetapi ternyata pahala kita beramal soleh di bulan Dzulhijjah mengalahi jihad fisabilillah. Jadi sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kita beramal soleh di bulan Dzulhijjah, apakah jihad fisabilillah bisa menandingi? Ternyata kata Rasulullah, qalu walal jihad fisabilillah, walaupun ente jihad berperang di jalan Allah itu masih kalah amalannya dengan amalan-amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, ada kecualinya, illa rajulun kharaja binafsihi, kalau ada seseorang yang keluar dari rumahnya
mengangkat senjata, ikut perang di jalan Allah. Wa malihi, dia menginfakkan hartanya, dia beli kuda buat perang, kemudian dia beli persiapan untuk perang. Tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian setelah ikut perang keluar di jalan Allah nggak balik lagi. Nah, baru yang kayak gini bisa menandingi amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Itu artinya pulang tinggal nama doang. Nah, kalau misalkan ada orang jihad fisabilillah nggak balik lagi, meninggal di peperangan, itu baru bisa nyamain amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa itu kira-kira di bulan Dzulhijjah di tanggal berapa? Puasa di bulan Dzulhijjah itu 9, 10 boleh? 10 itu Idul Adha. Ada yang puasa di tanggal 10, ini haram. Puasa itu yang diharamkan di waktu-waktu Idaini, 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Kalau puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan tiap hari di tanggal berapa? 13, 14, 15. Ketemu sama Ayyamut tasyrik. Haram kita berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Nah, gimana tuh? Kan ada tanggal 13. Gantinya tanggal berapa? Berarti diganti yang biasa puasa 3 hari setiap bulan, ganti 14, 15 sama 16. Jadi tanggal 13-nya jangan puasa. Kalau puasa di bulan Dzulhijjah, puasanya nggak boleh di tanggal 13. Berarti 14, 15, 16. Puasa di bulan Dzulhijjah ternyata kata Imam An-Nawawi, wa minhu shaumul ayyamit tis'ah. Jadi disunahkan berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, min awali Dzulhijjah. Karena bahkan bal yustahabbu jiddan, ini disunahkan benar-benar. Yustahabbu jiddan. Jadi Bapak bukan hanya puasa di hari tarwiyah tanggal 8, tetapi juga dari mulai tanggal 1, ya kan orang biasanya tanggal 8 sama tanggal 9. Coba dan nyoba dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Bal yustahabbu jiddan an tusama hadhil ayyam fa inna shauma min afdhalil a'mal. Disunahkan untuk puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, bahkan ini adalah hari yang paling afdol untuk beramal. Jadi 1 hari itu udah ngalahin orang jihad fisabilillah itu. Puasa kita kerjain, nggak ada yang bisa mengalahkan amalan ibadah di bulan Dzulhijjah di awal. Dan istri-istri Nabi juga sama. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, Nabi itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan di tanggal 10 Asyura itu tanggal berapa, Pak? 10 apa? Muharram. Wa thalathata ayyam, dan 3 hari di setiap bulan. Min kulli syahr. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ya. Wa awwala itsnaini minasyahri wal khamis, dan awal Senin. Nah, jadi Rasulullah itu di awal Senin dari setiap bulan, minasyahr wal khamis, juga di hari Kamis. Nah, di setiap bulannya, hari Senin pertama dan juga hari Kamis di setiap bulannya. Ini sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang kita kerjakan lagi di bulan Dzulhijjah itu haji. Di sini ada yang udah berangkat kemarin, kloter pertama? Belum ya. Tahun ini nggak ada. Ada yang tahun depan? Tahun depannya lagi mungkin. Iya. Mudah-mudahan ada, insya Allah. Ya. Jadi ada beberapa, kalau di Muhajirin kemarin dilepas
sekitar berapa itu? 5 apa ya? Nah, ini haji bulan Dhul Hijjah. Ya, karena nggak ada yang haji, jadi kita ngomongin haji. Insya Allah bulan depan atau tahun depan, insya Allah Allah panggil bapak-bapak semua bisa haji. Ya. Ustaz, saya belum bisa pergi haji, belum mampu untuk pergi haji. Saya ikut aja kajian dah setiap subuh Ahad pagi di Syuhada. Nah, berarti kan dia sholat dari subuh, kemudian i'tikaf sampai waktu isyraq, selesai kajian dia sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh taman ya. Bang Ismail keluar dari masjid habis jam 6, nah udah bisa kita panggil Haji Ismail. Kok bisa barusan selesai kajian sampai Ahad, kajian sampai syuruk, nah, di hari Ahad. Ya udah kita panggil Haji Ismail. Hajinya belum, pahala haji udah sampai. Ya. Berarti saya nggak usah pergi haji lagi, Ustaz. Kan udah sering ikut kajian waktu subuh. Pahalanya seperti pahala haji. Tapi kalau datang haji sendiri ke tanah haram, ya lebih afdal dan lebih mulia lagi. Ya. Dengan syarat istita'ah. Apa itu istita'ah? Ada kemampuan. Apa kemampuannya? Kemampuan finansial, kemampuan ilmu, kemampuan perizinan. Kalau kita ada uang, berapa kalau haji furoda itu ada yang 500 juta. 500 juta tuh bisa langsung berangkat. Ada juga yang tahun depannya. Nah, kalau haji Oehan Plus bisa 10 tahun. Ada lagi yang haji pakai visa ziarah. Nah, ini visanya visa turis. Nanti nyampe Mekah dirubah beli tasreh haji, surat untuk izin haji. Ini tangga saya ada yang 70 juta berangkat langsung. Nah, 70 juta berangkat. Jadi dia pakai visa turis. Nanti di sono beli tasreh. Nah, tasreh itu izin untuk haji. Wallahu a'lam itu. Kalau biasanya nanti di imigrasi ditanya, "Ente mau ngapain?" "Mau turis, mau siyahah, mau jalan-jalan." Bilangnya jalan-jalan. Nanti pergilah dia ke Badar, tempat perang Badar, dia ke sono. Ke Jabal Magnet, masuk ke Madinah. Terus jadi pakaiannya tetap jangan pakaian ihram kalau dari Madinah pergi ke Mekah, karena dia terhitungnya turis. Ternyata modelnya ada yang begitu juga tuh. Nanti gimana? Kan dia ngelewatin mikotnya di Bir Ali, mau ke Mekah, harus udah pakaian ihram. Dia tetap pakai baju biasa, tapi udah niat, cuman diniatin bayar dam. Kalau udah ngelewatin mikot, tapi dia nggak pakaian ihram, cuman dia sudah niat untuk umroh ke Mekah, maka kena dam, bayar 1 kambing. 1 kambing itu sekitar berapa? $100, 400 euroan, euro sih, real, sejutaan lah, ya, 400 dikali 4.000 ya, 3.600.000. Ada yang 100 real, ada yang 400-an, 300-an lah segitu. Nah, nanti dia kalau ketemu polisi ditanya, "Mau kemana ini?" "Mau ziarah." "Ziarah kemana?" "Ziarah ke Ma'la, ada di sana Siti Khadijah." Jadi ziarah bilangnya, bukan pengen umroh. Tamatu kan, haji tamatu itu umroh dulu baru haji. Nanti nyampe ke Mekah harus ziarah nih, ziarah dulu sama rombongannya ke hotel, baru ganti baju ihram, niat lagi, baru pakai baju ihram, baju
Kain ihram dua helai. Nah, hajinya gimana itu? Ya, secara perizinan memang dia niatnya turis. Kemudian setelah niat turis selesai, kan udah turisnya udah selesai, sekalian haji. Gitu. Jadi sebagian travel ada yang namanya haji smart. Ikutnya namanya haji smart. Wallahu a'lam. Ini termasuk istita'ah kalau dapat izin. Kalau nggak diizinin ya pulang lagi. Kalau hajinya ngumpet-ngumpet nggak ada tasrih gimana? Nah ini namanya biasa disebut dengan haji koboi. Karena kejar-kejaran di sono sama petugas. Pindah sini, pindah sono. Nanti di maktab, di minahnya, di arofahnya nggak ada tempatnya itu. Yang ngemper. Nah ini bahaya juga, hati-hati. Bisa jadi yang 70 juta hajinya haji koboi. Jadi kejar-kejaran sama petugas. Tapi insya Allah wallahu a'lam. Ini amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga kita berkurban. Inti dari pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang kurban. Kemudian banyak berzikir, termasuk diantaranya ternyata disunnahkan untuk bertakbir. Jadi ada takbirnya takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jadi yang namanya takbir muqayyad itu kan mulai dari 10, 11, 12, 13 setelah sholat takbiran tuh sampai tanggal 13 sebelum maghrib tutup, nggak boleh lagi takbiran setelah maghrib. Artinya sampai situ batasnya. Tapi kalau takbir mutlak itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah Bapak boleh takbiran. Naik motor Allahu Akbar, enggak terikat waktu sholat. Ini yang dilakukan Ibnu Umar sama Abu Hurairah, pergi ke pasar takbir. Orang-orang ngikutin. Ini orang-orang pada ngikutin. Jadi takbir namanya takbir mutlak. Boleh dari mulai tanggal 1. Biasanya kan kita cuman setelah tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi boleh takbir. Nah, ini di waktu-waktu tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah. Nah, ini kita masuk ke fikih kurban. Apa itu kurban? Kurban itu dalam istilah fikih biasanya tidak disebut kurban. Ada yang kurban tapi lebih condong ulama-ulama fikih ngambil istilahnya udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya asyatul lati tudbahu dhahwah. Yang namanya udhiyah diambil dari akar kata yang sama dengan sholat duha. Sholat duha itu waktunya kapan, Mbak? Setelah syuruk sampai kira-kira 15 menit sebelum zawal. Apa itu zawal? Zawal itu waktu terlarang untuk sholat ketika matahari tepat di atas kepala kita. Contoh misalkan zawal itu di Indonesia 12 kurang seperempat. Biasanya zuhurnya berapa jam? 12, karena dia nggak bertepatan dengan matahari itu. Nah, sholat duha kurangi lagi 15 menit sebelum zawal. Kira-kira sebelum zuhur 15 menit. Berarti berapa tuh? Jam setengah 12-an. Udah hati-hati, jangan 45, 40 berhenti untuk tidak melaksanakan sholat duha. Nah, istilah dalam fikih yang namanya kurban itu disebut dengan udhiyah. Kenapa disebut dengan udhiyah? Karena penyembelihannya bertepatan dengan waktu duha. Asyatul lati tudbahu dhahwatan. Kambing yang disembelih ketika waktu duha. Ini kata Imam
An-Nawawi ya, atau dalam tafsir Al-Qurtubi. Secara istilah juga disebut ma yudzakka taqarruban ilallah, sesuatu yang disembelih dengan tujuan taqarrub, untuk mendekatkan diri. Sama juga qarraba yuqarribu, taqarrub atau takrib. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Diambil dari akar kata yang sama, ada qaf, ada ro, ada ba. Qarib ya, karib. Termasuk qarabah, masuk ke bahasa Indonesia kerabah, kerabat. Karena qarabatun kalau dia wakaf kan jadi qarabah, qarabatun pakai tak marbutah. Al-qari'atu wakafnya jadi al-qari'ah. Qarabatun wakafnya jadi qarabah. Masuk ke bahasa Indonesia kerabat. Jadi yang namanya kerabat itu berarti saudara dekat, kerabat. Siapa yang jadi kerabat kita? Anak paman, sepupu, paman, itu termasuk kerabat yang punya jalur nasab. Makanya disebut dengan qarabah. Dalam Islam itu disebut dengan qarabah. Masuk ke bahasa Indonesia kerabat. Jadi kalau dihitung-hitung banyak bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia, kita nggak sadar itu. Udah gitu dikatainnya kadrun lagi. Oh, dikit-dikit pakai istilah bahasa Arab. Padahal setiap hari ngomong hampir rata-rata pakai bahasa Arab ya. Selamat dari mana selamat? Jangan assalamualaikum, selamat tanya. Selamat dari kata-kata salamatun, bahasa Arab juga. Ganti aja, diganti jadi salamatun faghiyun, selamat pagi. Ini dalilnya, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Wanhar itu aslinya bahasa Arabnya berkurbanlah, dengan kalau yang namanya wanhar itu korban onta. Jadi kalau dzabhun berkurban dengan atas nama seluruh hewan ternak ya, kambing, onta, kemudian apa lagi? Sapi, ayam nggak bisa. Jangan korban ayam. Kerbau bisa saudaranya. Nah, kan kok Allah bilangnya dan berkurbanlah, wanhar itu istilahnya korban dengan onta. Artinya ketika kita berkurban, maksimalkan kemampuan kita. Ya, pilih yang terbaik dari korban kita. Itu seperti dulu Qabil sama Habil. Ternyata Qabil ngasihnya yang kambing yang kurus. Maka wanhar, cari yang terbaik. Maka dalam madhab Syafi'i nanti dicari yang tuh afdolnya. Nanti ada pembahasannya. Yang putih lebih afdol daripada yang hitam, karena Rasulullah menyembelih yang putih. Kemudian kambing yang mahal lebih afdol dibandingin kambing yang murah. Wah, saya beli kambingnya di Papua aja dah. Misalkan begitu, cari yang lebih murah. Di sini misalkan kalau di Papua kan babi lebih mahal daripada kambing, nyarinya yang murah. Kalau dalam madhab Syafi'i yang mahal lebih afdal. Al istiksar minal khimah, harganya lebih mahal lebih afdal. Cuman maksud di sini karena dia lebih mahal, ukurannya juga lebih besar. Dimaksud kambing gemuk. Mana lebih afdal antara satu kambing gemuk dibandingkan dua kambing kurus? Ternyata dalam mazhab kita satu kambing gemuk lebih afdal dibandingin dua kambing kurus. Mana lebih afdal? Patungan sapi 7 orang, kemudian kita nyembelih kambing sendiri satu. Mana yang lebih afdal? Kambing sendiri itu lebih afdal daripada satu sapi tapi patungan 7 orang. Mana yang lebih afdal? Satu sapi beli sendiri dibandingin satu kambing sendiri. Satu sapi sendiri. Ini lebih mahal itu. Kalau dibilang kambing sendiri, mendingan gue beli kambing dibandingin sapi. Nah, ini ada secara afdaliyahnya, urut-urutannya. Nah, sebelum kita
lanjutkan ke kurban, ada beberapa hal mungkin yang perlu dan penting disampaikan sebelum waktunya habis mengenai kepanitiaan. Nah, ini panitia kurban. Udah bentuk nih panitia kurban, Pak Haji. Ustadz, di tempat-tempat lain udah ada spanduknya semua nih. Di sini panitia kurban berapa ininya? Tabungannya kalau sapi 3,3. Terus uang potongnya udah semua tuh 3,3. Mantep ya, nggak ada uang potong itu. Oh iya. Kambing 3,3 juga, 3,3 ya. Iya. Belum sama potong itu. Ya. Jadi nanti disepakati akadnya. Mau pakai akad apa? Akad wakalah bil ujroh atau akad simsaroh atau samsaroh, namanya akad broker. Ya, ada akad wakalah bil ujroh. Kalau wakalah bil ujroh itu apa? Artinya si penyembelih mudhahi, pengkurban itu nitip beliin kita. Nah, Bang Mail ini uang 3 juta buat beli kambing. Kambingnya harganya 3 juta. Ini upahnya 200.000. Nah, ini namanya akad wakalah bil ujroh. Mewakilkan sesuatu kepada orang terus kita upahin. Namanya wakalah bil ujroh. Saya ngasih duitnya 3 juta ke Bang Mail beli handphone. Ini handphone harganya 5 juta ya, Samsung, tipenya apa? Ini uang transportnya nih 200.000. Kira-kira Bang Ismail boleh nggak dia beliin harganya 2,8, laporan ke sayanya 3 juta? Boleh nggak? Nggak boleh. Dia wakil saya. Ternyata dapat harga 2,8. Dia bilang, Ustaz, ini saya dapat 2,8, masih ada 200.000-nya. Nah, gimana nih? Udahlah pegang aja. Jadi dia double tuh. Dapat upah sama tadi dia kasih tahu. Karena dia cuma wakil, bukan tukang jual. Kecuali akad broker. Kita tetapkan nih. Kita punya vendor panitia panitia kurban. Ada yang nawarkan misalkan panitia kurban ketemu vendornya berapa? 3 juta. Datanglah kita ke sono, kita bilang minta 2,8 ya. Boleh nggak? Maaf, dia bilang 3 juta. Nanti kita jual ke jamaah 3,2. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Dari saya pokoknya 3 juta. Ente mau jual 3.200.000 silahkan. Akadnya berarti kita broker. Nah, samsaroh tuh. Panitia dapat kambing dari peternaknya 3 juta. Dijual lah 3.200.000, 100-nya misalkan atau 3,3 sekalian buat perhitungan panitia, uang ujrohnya nanti capeknya. Ya udah 3,3. Boleh nggak minta upah lagi? Boleh, tapi upahnya upah pemotongan, bukan lagi upah jalan. Beda itu. Udah ada untungnya masalahnya. 3,3 udah ada keuntungannya. Upahnya jangan upah jalan, tapi upah pemotongan, pengulitan, distribusi. Ini yang dipakai nanti buat akad panitia. Silahkan dipilih. Mau akadnya di sini apa? Simsaroh, akad broker, apa akadnya perwakilan, wakalah bil ujroh. Kalau udah wakalah bil ujroh, jangan ngambil untung lagi pokoknya. Karena kita sudah dikasih upah gitu. Berarti kalau sudah disebutkan tadi akad kita adalah akad simsaroh, broker. Dalam Islam boleh gitu. Broker itu harus jelas akadnya. Saya dapat berapa nih?
Atau tadi udah ya saya jual 3,3 sama apa namanya jamaah, ya udah nggak apa-apa, pokoknya dari saya sekian. Keuntungannya boleh nggak dipakai? Boleh, buat operasional, nanti buat operasional kepanitiaan. Udah mendapat operasional kepanitiaan, ternyata panitianya masih ngentit daging juga. Nah ini gimana hukumnya? Ambil lagi, dibagi-bagiinnya misalkan sekilo. Wah panitia gue nih, panitia mah ya minimal lah 2,5 kilo lah gitu. Maka ngambilnya dalam rangka apa? Nanti kita bahas. Kalau nanti dalam rangka ngerasa bahwa itu upahnya dia, maka haram hukumnya, karena tidak boleh mengambil upah dari hewan sembelihan. Udah nggak boleh, itu hukumnya haram. Itu hewan sudah jual belinya sama Allah. Jadi kalau yang namanya upah sembelih udah ada beda lagi, harus dari uang di luar uang pembelian itu. Itu uang upah lain lagi. Nah itu nanti buat operasionalnya, uang upah dari keuntungan apa namanya penjualan. Nggak boleh dari kulit ngupahin jagal. Nggak boleh kita ngasih kepala sama tukang jagal buat upah. Kecuali sodakoh boleh, sodakoh disedekahin ya. Jadi kalau misalkan uang upahnya 1 juta, kurang nih kata tukang jagalnya, yaudah dah gue tambahin dah kepala nih. Nggak boleh, harus dari uang operasional. Ini pembahasan sedikit mengenai apa namanya panitia. Jadi sebelum masuk ke pembahasan dasar-dasarnya, langsung kita ke intinya. Jam berapa ini? Isya? Dikit lagi 3 menit lagi ya, kita buka untuk sesi pertanyaan. Alhamdulillah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah bahas sedikit mengenai fikih kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan, kalau tidak kita lanjutkan untuk pembahasan fikih kurban. Belum ada? Lanjut. Iya, silakan. Iya. Kalau di Islam itu per tanggal berapa dia berubah menjadi dari bulan? Iya. Untuk bulan Islam itu cuman ada 29 sama 30. Kata Rasulullah, bulan itu segini dan segini, 29 dan 30 maksudnya. Nggak lebih dari itu. Nggak ada tanggal 28, nggak ada tanggal 31. Kalau misalkan tadi dalam Islam kayak 29 nih, cuman hilalnya belum jelas, udah masuk tanggal 1 belum, nanti maka digenapkan ke tanggal 30. Belum jelas juga hilalnya, digenapin tanggal 31, nggak ada, jadi berhenti di tanggal 31. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu tentang bulan-bulan ya, artinya ketentuan bulan, mulainya kapan, buat apa sih mereka bertanya? Qul hiya mawaqitu linnas, dijadikannya bulan-bulan itu untuk sebagai waktu-waktu manusia. Hiya mawaqitu linnasi fil hajj, dan juga untuk berhaji. Jadi bulannya bulan haji. Ustadz, saya orang Indonesia, ketentuan Indonesia 10 Dzulhijjah di bulan haji di hari misalkan hari Senin. Ketika itu saya haji di Arafah. Maaf, tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia hari Senin, di Saudi hari Ahad. Nah itu saya gimana Pak Ustadz hajinya? Apa ikut Indonesia, apa ikut Saudi? Kalau yang namanya haji, dia ada di tempat haji, maka wajib ngikut pemerintah Saudi. Di luar haji gimana? Ketentuannya ngikut tempat masing-masing menurut beberapa pendapat mazhab. Idul Adha ya. Sebagian mazhab mengikuti tetap kalau untuk haji
ngikutnya Saudi. Sebagian ulama, dimanapun kalian berada, maka ketika haji, kalau hari Arafahnya ngikutin Saudi. Sebagian madzhab kita Syafi'i tetap mengikuti tempat masing-masing. Fungsinya tadi di tanggal 29 dan 30, nggak ada tanggal 31. Biasanya perbedaannya sekitar 11 hari. Rasulullah itu meninggal umur berapa tahun, Pak? Ya, 63 tahun untuk hitungan Hijriyah. Syamsiahnya berapa? Ya, beda 2 tahun. Jadi ada yang mengatakan 62, 61, beda 2 tahun. Kalau hitungannya Syamsiah. 63 itu hitungan Hijriyah. Karena setiap tahunnya beda 11 hari. Nah, makanya hitungannya kita hitungan Hijriyah, 63 tahun Hijriyah. Syamsiahnya beda itu Rasulullah. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Jika tidak, insyaallah kajian tentang fikih kurban kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.